Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pembelajaran pada kali ini menggunakan sistem PJJ ataupun pembelajaran jarak jauh atau bisa juga kita sebut dengan istilah daring. Maka untuk pembelajaran tema 7 terkhususnya kita semua akan belajar bersama-sama melalui sistem video ini. Bisa teman-teman atau anak-anak simak semuanya ya untuk pembelajaran tema halaman 10. Nah, perlu kita ketahui semua teman-teman bahwa penyebab keragaman suku di Indonesia itu ada banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak strategis wilayah Indonesia sendiri itu berada di antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Kemudian yang kedua yaitu ada kondisi kepulauan di negara Indonesia. Negara Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan karena negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Setiap penduduk di pulau satu dengan pulau yang lainnya memiliki banyak budaya, suku, dan ras yang berbeda-beda. Hal ini juga yang menyebabkan Indonesia terdiri dari beragam budaya, suku, dan ras di wilayah Indonesia. Tetapi Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua walaupun wilayahnya terpisah-pisah oleh. Yang ketiga ada perbedaan kondisi alam dan kondisi iklim. Yang keempat ada keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kemudian kita akan beranjak ke halaman 12, yaitu tentang pendalaman materi mengenai nama-nama suku yang ada di provinsi-provinsi di Indonesia. Nanti bisa anak-anak belajar sendiri di rumah, bisa dibaca pada halaman 12 sampai juga dengan halaman 13. Yang perlu kita ketahui bahwa kita itu harus memiliki sikap menghargai tentang keberagaman suku yang berada di negara Indonesia ini. Nah, keanekaragaman itu terbukti tidak menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan. Bagaimana sih cara kita itu bisa menghargai keberagaman suku yang ada di Indonesia ini? Yang pertama, kita harus rajin belajar. Gunanya untuk apa? Untuk menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan kerjasama antar daerah. Yang ketiga, menjalin pergaulan antar suku bangsa. Kemudian yang keempat, memberi bantuan tanpa membeda-bedakan suku bangsa atau asal daerah. Yang kelima, mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. Yang keenam, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketujuh, mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain. Jadi di sini kita dituntut untuk tidak menjadi seseorang yang egois. Melihat temannya yang sedang kesusahan, kita tidak boleh tinggal diam, tapi kita harus memiliki sikap empati. Sikap empati itu yaitu sikap yang sangat peduli dengan orang lain sampai kita itu terenyuh untuk ikut menolong seperti itu. Kemudian yang kedelapan ini yang tidak kalah penting yaitu tidak mudah marah atau menyimpan rasa dendam. Nah, bagi anak-anak semua yang sedang ada di rumah, yang sedang belajar di rumah masing-masing, ini tidak boleh dicontoh. Sikap mudah marah atau mudah dendam ini sangat tidak patut atau tidak layak untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Coba saja kita bayangkan apabila sedikit saja kita marah, ada teman yang apa sedikit aja kita marah, bagaimana kita bisa berteman dan bagaimana kita bisa memiliki relasi yang banyak kalau kita memiliki sifat pendendam. Nah, kemudian yang poin ke-9 yaitu menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, bahasa, dan kebudayaan. Meskipun kita memiliki teman yang berbeda agama, memiliki tetangga yang berbeda agama, kita harus tetap menghormati, kita harus tetap mau berteman meskipun agama mereka berbeda dengan agama kita. Nah,
tapi masih dengan batasan-batasan tertentu. Oke semuanya, di halaman 14 di sini ada poin ayo menandai. Nah, silahkan kalian bisa menandai bagaimana cara menyikapi perbedaan dan keragaman yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Di situ terdapat 15 poin atau 15 nomor. Ada 15 nomor tentang contoh sikapnya, kemudian berkaitan dengan pengalaman kalian. Apakah kalian sudah melaksanakannya atau belum? Jika belum, alasannya apa? Kita buktikan dengan keterangan yang ada di sebelah kanannya. Silahkan untuk anak-anak yang di rumah bisa menandainya dengan tanda conteng ataupun silang bagi yang belum. Kemudian berikan alasannya.